Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muatan materi IPS tentang masalah sosial di lingkungan setempat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM A1D122017 semester 3 dari ruang 001. Baiklah, di sini materi pertama yaitu tentang A. Persoalan sosial di wilayah setempat. 1. Pengangguran. Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Jumlah pengangguran semakin bertambah karena jumlah lulusan sekolah tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Selain itu, para pengusaha dihadapkan pada persoalan kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak yang mahal. Hal itu menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan bangkrut. Pengangguran menimbulkan berbagai masalah sosial lain seperti kemiskinan, kejahatan, perjudian, kelaparan, kurang gizi, dan sebagainya. Yang kedua adalah kemiskinan. Semakin banyak dan semakin lama orang menganggur menyebabkan kemiskinan. Di Indonesia, jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, walaupun pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang lain, misalnya kejahatan, kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, rentan penyakit, dan stres. Selanjutnya, yang ketiga adalah kejahatan. Pengangguran dan kemiskinan terjadi secara bersamaan. Kalau tidak keimanan dan akal sehat, para penganggur mengambil jalan pintas untuk mengatasi kemiskinannya. Banyak cara keliru yang dijalani, misalnya melakukan judi, kejahatan, penipuan, bahkan kadang-kadang menimbulkan ketegangan dan pertengkaran di wilayah setempat. Sebagai generasi muda, kalian harus menghindari segala tindak kejahatan. Dan yang keempat adalah pertikaian. Kemiskinan yang berkelanjutan bisa berakibat buruk pada permasalahan sosial yang lain. Para penganggur kadang-kadang mudah tersinggung perasaannya dan mudah marah. Jika banyak pengangguran, mudah timbul permusuhan dan pertikaian. Jika masyarakat sering bermusuhan, maka kerukunan, kedamaian, dan ketentraman warga setempat terganggu. Hal-hal semacam itu menimbulkan permasalahan sosial yang semakin banyak. Sebagai generasi muda, kita harus menghindari pertikaian itu. Selanjutnya adalah bagian B, cara mengatasi masalah sosial. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu mengatasi masalah sosial, antara lain 1. Menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu. 2. Yaitu tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial. Yang ketiga, para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa. Yang keempat, yaitu lembaga bantuan hukum atau LBH dalam lembaga sosial masyarakat atau LSM membantu dalam berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan sampai bantuan berupa materi. Yang kelima, lembaga-lembaga dari PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial. Dan yang keenam adalah para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi. Yang ketujuh, organisasi pemuda seperti Karang Taruna yang mendidik dan mengarahkan para remaja putus sekolah dan pemuda untuk berkarya dan berusaha mengatasi pengangguran. Dan yang kedelapan adalah perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu hambatan dalam mengatasi masalah sosial. Dalam mengatasi masalah sosial, ternyata terdapat banyak hambatan. Beberapa contoh hambatan dalam upaya mengatasi masalah sosial antara lain, yang pertama yaitu
Berbagai bantuan dari pemerintah kadang-kadang tidak tepat sasaran. Contohnya, orang yang mampu justru mendapat dana bantuan, sedangkan yang miskin tidak mendapat dana bantuan. Yang kedua yaitu kurang disiplinnya petugas dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Yang ketiga, terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah maupun luar negeri. Yang keempat, kurang adanya kerjasama dari masyarakat yang mengalami masalah sosial terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Yang kelima, penyuluhan maupun pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat kadang-kadang tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah ada pihak-pihak yang kurang peduli dalam masalah-masalah bantuan sosial.